Efisiensi Minus University. Pernah gak sih kalian ngerasa kalau perkembangan teknologi itu kayak cepet banget? Kemarin kayaknya baru 4.0, tapi sekarang udah mau 5.0 aja nih. Setiap harinya kita harus dihadapkan dengan pencapaian-pencapaian orang di saat kita sendiri masih bergelut dengan ekspektasi yang gak tahu kapan tercapainya. Akhirnya kita dituntut untuk mengikuti tren, menjadi figur-figur yang FOMO, ngebut belajar saat ujian, berusaha menyelesaikan banyak hal dalam waktu singkat. Stres adalah perasaan yang kita semua alami ketika merasa tertantang atau kewalahan. Lebih dari sekedar emosi, stres adalah respon fisik bawaan yang menyebar ke seluruh tubuh. Dalam jangka pendek, stres dapat memberi manfaat. Namun, ketika terjadi terlalu sering atau lama, respon stres justru melawan atau menghindar. Tidak hanya mengubah otak, namun juga merusak bagian atau sel tubuh lain. Kelenjar adrenal melepaskan kortisol, epinefrin atau juga disebut sebagai adrenalin, dan norepinefrin. Saat hormon tersebut menyebar melalui aliran darah, mereka sampai ke pembuluh darah dan jantung. Adrenalin membuat jantung berdetak lebih cepat dan menaikkan tekanan darah yang lambat laun dapat menyebabkan hipertensi. Kortisol juga membuat endotelium atau bagian pembuluh darah tidak berfungsi normal, sehingga menyebabkan penumpukan plak kolesterol dalam arteri atau aterosklerosis. Perubahan-perubahan ini meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke. Ketika merasakan stres, otak akan mengaktifkan sistem syaraf otonom. Melalui jaringan koneksi saraf ini, otak mengomunikasikan stres ke sistem pencernaan atau sistem saraf saluran pencernaan. Selain menyebabkan perasaan gugup, koneksi otak dan usus dapat mengganggu kontraksi ritmis alami yang menyalurkan makanan melalui usus. Kemudian, menyebabkan sindrom iritasi usus dan meningkatkan kepekaan usus terhadap asam. Membuat kita lebih rentan merasakan perih di bagian dada. Melalui sistem saraf usus, stres juga dapat mengubah komposisi dan fungsi bakteri dalam usus yang dapat mempengaruhi kondisi pencernaan dan kesehatan kita. Bicara tentang pencernaan, apakah stres kronis mempengaruhi lingkar pinggang? Iya, kortisol dapat meningkatkan nafsu makan kita. Ia meminta tubuh kita untuk mengisi ulang simpanan energi dengan makanan berenergi dan karbohidrat, membuat kita ngidam makanan enak. Kadar kortisol tinggi juga bisa membuat kita menambah kalori ekstra dalam bentuk lemak viscera atau lemak di dalam perut. Lemak jenis ini tidak hanya menyebabkan perut menjadi puncit. Lemak ini adalah organ yang melepaskan hormon dan senyawa sistem imun disebut sitokin, yang dapat meningkatkan risiko terkena penyakit kronis seperti penyakit jantung dan resistensi insulin. Selain itu, hormon stres mempengaruhi sel imun dalam berbagai cara. Awalnya mereka membantu mempersiapkan melawan infeksi dan menyembuhkan luka. Namun, stres kronis dapat meredam fungsi beberapa sel imun, membuat kita lebih rentan terinfeksi dan memperlambat laju pertumbuhan dan penyembuhan. Ingin panjang umur? Kita mungkin dapat mengurangi stres kronis ini. Karena stres memiliki keterikatan dengan telomer yang pendek, bagian paling ujung dari kromosom yang menandakan usia sel. Telomer melindungi kromosom agar DNA dapat direplikasi setiap kali membelah tanpa merusak kode genetik sel, dan mereka memendek setiap kali terjadi pembelahan sel. Saat telomer menjadi terlalu pendek, sel tidak bisa lagi membelah dan akan mati. Tidak hanya itu, stres membuat kita menjadi berjerawat, rambut rontok, disfungsi seksual, sakit kepala, ketegangan otot, kesulitan konsentrasi, kelelahan, dan mudah marah. Hidup akan selalu dipenuhi dengan stres. Oleh karena itu, kita harus memiliki mindset untuk mengelola stres itu sendiri. Performa kita akan baik dalam jangka pendek dan tetap sehat dalam jangka waktu yang panjang. Oleh sebab itu, tenang aja teman-teman, slow living solusinya. Kalian pasti pernah mikir, mau masak dulu, nulis konten dulu,
nonton Netflix atau follow up klien ya. Jatuhnya kita malah menjadikan multitasking sebagai jalan keluar. Padahal itu justru menurunkan kualitas dari output yang kita hasilkan. Hidup pada era industri 4.0 dengan perkembangan teknologi yang makin canggih memang membantu pekerjaan sehari-hari. Hampir semua pekerjaan bisa diselesaikan dalam hitungan jam. Tapi semua ini membuat kehidupan menjadi serba cepat sampai akhirnya masyarakat kelelahan, bahkan memiliki kesehatan mental yang buruk. Ditambah era digital memudahkan seseorang membagikan pencapaian besarnya pada media sosial sehingga menimbulkan pikiran rendah diri pada beberapa pihak karena tidak memiliki pencapaian dan level strata hidup yang sama dengan manusia-manusia lainnya. Slow living adalah bagian dari gerakan slow movement yang dimulai pada tahun 1980-an di Italia. Menghadapi pembukaan McDonald's di jantung kota Roma, Carlo Petrini dan sekelompok aktivis membentuk Slow Food sebagai gerakan yang membela tradisi pangan daerah. Gerakan Slow Food kini memiliki pendukung di lebih dari 150 negara dan terus melindungi tradisi gastronomi, mempromosikan upah yang adil bagi produsen, menikmati, mendorong makanan berkualitas baik, dan terlibat dalam aktivitas seputar keberlanjutan. Slow living kini terus berkembang, bahkan populer saat COVID-19 terjadi. Masyarakat jadi punya waktu untuk slow down dan kembali menata hidup mereka untuk memiliki kualitas yang lebih baik. Slow living merupakan sebuah kebiasaan baru yang bisa membantu kita untuk menikmati hidup yang lebih tenang, tidak terburu-buru, dan memberikan waktu, ruang untuk diri kita sendiri. Melalui gaya hidup ini, seseorang bisa memberikan perhatian penuh terhadap setiap proses dan prioritas penting dalam hidup. Daripada mengikuti tren yang dilakukan oleh orang lain, lebih baik kita berfokus pada diri sendiri dan berkembang melalui cara kita sendiri. Slow living menjadikan kita manusia yang lebih bahagia, karena kita lebih bisa merasakan secara utuh pakaian yang kita kenakan, makanan yang kita konsumsi, hingga aktivitas-aktivitas yang sedang kita lakukan. Selain itu, slow living juga memberikan kita waktu luang yang bermakna, karena kehadiran kita bisa lebih utuh terhadap orang-orang di sekitar kita, mulai jadi pendengar yang baik, maupun memberikan kehadiran kita ketika mereka membutuhkan. Jadi slow living membuat mental dan fisik kita menjadi lebih sehat. Selain kita bisa merasakan kehadiran orang-orang di sekitar kita juga bisa memulai slow living untuk diri kita sendiri dengan menerapkan slow work. Bangun tidur bisa-bisa, mempersiapkan segala sesuatu di malam hari, dan mengurangi screen. Slow living membuat kualitas pekerjaan kita meningkat, karena pada dasarnya multitasking justru menurunkan 40% kualitas dari output pekerjaan. Monotasking bisa kita terapkan dalam menyelesaikan setiap pekerjaan dengan fokus terhadap satu pekerjaan, lalu beralih ke pekerjaan-pekerjaan selanjutnya ketika pekerjaan sebelumnya sudah selesai. Konsep slow living didasarkan pada 4 prinsip utama: perhatian penuh, rasa syukur, kesederhanaan, dan kemurahan hati. Perhatian penuh maksudnya mempraktikkan kesadaran diri pada momen yang terjadi saat ini. Kemudian juga menghargai segala hal yang dimiliki dalam hidup. Nggak lupa berfokus pada sesuatu yang benar-benar penting bagi kamu. Prinsip terakhir adalah tentang berbagi diri dengan orang lain. Slow living bisa kita mulai dengan menikmati setiap aktivitas yang kita lakukan, mensyukuri setiap pencapaian-pencapaian yang kita hasilkan, menjalani hidup santai tapi tetap berkomitmen, tidak terlalu menekan harus mencapai target-target yang cukup tinggi, tapi membuat sebuah target-target kecil yang nantinya akan mengarah terhadap target besar yang memang sudah kita impikan sebelumnya. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan slow living dengan tidak perlu overthinking, karena pada dasarnya setiap dari kita sudah memiliki porsi masing-masing. Rezeki tidak akan tertekan, kita hanya cukup berusaha, bersyukur, ikhlas, dan tawakal.
Berikut beberapa referensi buku yang bisa kalian gunakan untuk memulai gaya hidup slow living. Slow living bukan berarti hidup tanpa ambisi. Lebih dari itu, slow living merupakan sarana pengendalian diri terhadap peluang dan penempatan prioritas untuk mencapai kesuksesan.